Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok biru dengan anggota. Menurut KBBI, habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Diartikan juga sebagai tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi hewan dan tumbuhan, dan lingkungan kehidupan asli. Yuk, kenalan dengan hewan-hewan berdasarkan habitatnya. Yang pertama, hewan-hewan berhabitat darat. Kambing ternak merupakan salah satu subspesies yang dipelihara atau dijinakkan dari kambing liar Asia Barat Daya dan Eropa Timur. Kambing merupakan anggota dari keluarga Bovidae dan bersaudara dengan biri-biri karena keduanya tergolong dengan subfamili Caprinae. Terdapat lebih dari 300 jenis kambing yang berbeda-beda. Kambing adalah salah satu di antara spesies yang paling lama diternakkan, yaitu untuk susu, daging, bulu, dan kulit di seluruh dunia. Secara alami, rusa merupakan satwa yang mendiami daerah hutan, semak, atau padang terbuka. Rusa ditemukan di seluruh dunia, kecuali benua Australia dan Antartika. Sementara benua lain memiliki beragam spesies rusa. Afrika hanya memiliki satu, yakni rusa merah Barbary. Rusa hidup di banyak ekosistem yang berbeda. Mereka bisa hidup di lahan basah, hutan gugur, padang rumput, hutan hujan, semak belukar kering, hingga pegunungan. Terkadang, ketika permukiman manusia terlalu dekat dengan habitatnya, rusa bisa membuat diri mereka nyaman di lingkungan manusia. Jerapah merupakan hewan yang berhabitat di darat. Jerapah mempunyai kaki panjang dan kulit berwarna coklat dan tidak beraturan. Dan ternyata leher jerapah bisa melentur loh. Jerapah adalah hewan tertinggi dari semua hewan darat. Jerapah merupakan hewan herbivora yang memakan dedaunan dan tumbuh-tumbuhan. Kerbau merupakan hewan yang berhabitat di darat. Namun, hewan ini suka berkubang di dalam lumpur. Kerbau biasanya menjadi hewan peliharaan karena dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan alat transportasi. Kerbau merupakan hewan herbivora yang memakan berbagai rumput dan tumbuhan hijau lainnya. Unta merupakan hewan yang berhabitat di darat. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan sehingga mampu bertahan hidup. Unta memiliki kulit yang tebal dan bulu lebat di seluruh tubuhnya. Unta dijuluki sebagai salah satu hewan dengan kemampuan pertahanan tubuh yang baik. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Namun, mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Gajah merupakan spesies payung yang dapat membantu persebaran biji tanaman dan melindungi berbagai spesies kecil. Kita memasuki habitat kedua, habitat darat air. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di perairan dangkal, muncul di malam hari untuk melakukan perjalanan ke rumput Kuda Nil, area berumput tempat mereka merumput. Merumput hanya pada malam hari memungkinkan mereka menjaga kulit tetap lembab dan terhindar dari sinar matahari. Bebek merupakan hewan yang berhabitat pada tempat berair atau berlumpur, seperti sungai, kolam, dan rawa-rawa. Hewan tersebut juga sering disebut sebagai waterfowl atau unggas air. Habitat bebek di air sangat didukung dengan bentuk kaki dan tubuhnya yang memungkinkan untuk berenang. Selain itu, alasan lain bebek berhabitat di air adalah mencari makan. Kita memasuki habitat ketiga, habitat air. Ikan merupakan hewan yang berhabitat di dalam air. Jenis ikan juga diklasifikasi berdasarkan habitatnya, yakni air laut dan air tawar. Ikan bernafas menggunakan insang. Untuk menggerakkan tubuhnya, ikan menggunakan sirip serta ekor yang dimilikinya. Habitat terakhir, habitat udara. Burung merupakan hewan yang berhabitat di udara. Burung memiliki kemampuan terbang yang membuat mereka berbeda dengan kelompok hewan lainnya. Burung dapat terbang dengan bantuan sayap, yang terdiri dari bulu-bulu sayap dan tulang-tulang sayap. Sampai di kesimpulan, habitat dapat dibagi menjadi 4. Darat, air, dan udara.
Fungsi dari habitat sangatlah penting untuk perkembangbiakan satwa yang ada di dalamnya. Sangat penting untuk kita menjaga kelestarian flora dan fauna agar ekosistem alam kita tetap terjaga dengan baik. Jadi, kita harus selalu menjaga habitat agar tetap terjaga kelestariannya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.